Halo marketers, kembali lagi bersama saya Sigit Nurwiryadi. Masih semangat belajar? Harus tetap semangat. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai sales. Topik apa yang kita bahas hari ini? Topik yang akan kita bahas hari ini adalah langkah jitu mencari klien prospektif. Mencari klien prospektif merupakan hal yang sangat penting dalam menjual produk kita, sehingga kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan meningkatkan penjualan kita. Dalam 5 menit ke depan, kita akan sama-sama belajar bagaimana langkah jitu mencari klien prospektif. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memiliki konsumen database. Dengan adanya konsumen database tersebut, kita akan membagi-bagi database tersebut atau konsumen kita, mana dari usaha mereka atau kantor mereka yang membutuhkan produk kita. Sekedar tips untuk menjaga konsumen database yaitu adalah dengan cara menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Tidak perlu dari hal-hal besar. Cukup mengucapkan selamat ulang tahun ketika mereka ulang tahun, ketika mereka naik jabatan kita ucapkan selamat, atau usahanya makin maju kita ucapkan selamat kepada mereka, sehingga mereka tidak ragu memberikan referral kepada kita. Dalam mencari klien prospektif, ada 2 teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah referral prospecting, dan yang kedua adalah non-referral prospecting. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah referral prospecting. Referral prospecting adalah kita mendapatkan klien dari klien kita sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah isolations, fokus kepada klien atau grup yang lebih kecil. Lalu yang kedua adalah confirmation. Kita akan menanyakan kepada klien kita apakah nama orang tersebut benar, detailnya benar, jabatannya benar, atau nama perusahaannya benar, ejaannya benar, sehingga ketika kita menyebutkan namanya tidak terjadi kesalahan. Yang selanjutnya adalah kualifikasi, memberikan pertanyaan kepada mereka sehingga dari jawaban mereka kita tahu apakah perusahaan tersebut atau orang tersebut atau usaha tersebut bisa menjadi prospek usaha atau tidak. Yang keempat adalah getting informations. Kita akan menanyakan bagaimana cara mengontak mereka. Apabila kita mendapatkan referral itu dari teman kita, dari saudara kita, kita bisa minta bantuan mereka untuk mengontak awal terlebih dahulu. Langkah itu biasa kita sebut dengan asking help. Dan yang terakhir adalah asking informations. Jika kita dapat menghubungi klien tersebut dan klien tersebut menunjukkan ketidaknyamanannya, kita akan meminta izin kepada mereka untuk menghubungi mereka lagi di lain waktu, sehingga kita bisa berjualan dengan lebih nyaman dan tenang. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan referral? Ada 5 cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara atau yang biasa kita sebut non-referral prospecting. 5 cara tersebut yaitu, yang pertama adalah the it's, yaitu ketika seorang pembeli membeli produk yang sama dengan kita tapi beda merek. Yang kedua adalah style of harm adoptions, yaitu database yang diberikan kepada rekan kita yang dulu bekerja dengan kita sama-sama. Yang ketiga adalah local newspaper. Dengan memperhatikan iklan atau berita, kita dapat mengetahui perusahaan mana yang membutuhkan produk kita. Yang keempat adalah calm stalking, yaitu ketika kita menjadi pribadi yang dikenal organisasi yang mampu memberikan referral kepada potensial konsumen kita ke depannya. Yang terakhir adalah swap meeting, ketika kita bergabung dengan sesama sales yang memiliki produk yang berhubungan dengan produk kita, sehingga kita bisa bertukar database konsumen. Bagaimana marketers? Cukup panjang ya pembahasannya. Dari hal tersebut tadi, mari kita simpulkan sama-sama. Kita simpulkan terlebih dahulu mengenai referral prospecting. Yang paling pertama adalah kita harus mendekati konsumen yang memiliki satisfied clients atau konsumen yang puas terhadap pelayanan kita. Biasanya konsumen-konsumen tersebut dengan mudah memberikan referral kepada kita. Yang kedua, dengan meminta referensi dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, sepupu kita, atau rekan-rekan kita di kuliah atau yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah center of influence, yaitu kita memperoleh kenalan dari orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap suatu organisasi atau kelompok lingkungan tertentu. Untuk non-referral prospecting,
kita dapat melakukan tips 3 hal. Yang pertama adalah need, atau yang biasa kita sebut adalah kebutuhan perusahaan terhadap produk yang kita jual. Yang kedua adalah authorize, yaitu keberhasilan kita mendekati orang yang memiliki otorisasi dalam membeli barang, atau seminim-minimnya adalah gatekeeper-nya, atau orang yang memberikan referensi kepada orang yang memiliki authorize. Yang terakhir adalah money, yaitu kemampuan dari perusahaan atau orang dalam membeli produk kita. Demikianlah pembahasan mengenai langkah jitu mencari klien prospektif. Selamat bekerja dan semoga bermanfaat. Terima kasih.